Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita baru saja membaca akan kebenaran firman Tuhan dari Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Saudara-saudara, dalam bacaan ini kita akan belajar tentang bagaimana kehidupan seorang yang bernama Yakub. Kita tahu bagaimana reputasi Yakub. Yakub adalah seorang penipu. Demi mendapat hak kesulungan, ia telah menipu Esau kakaknya dan juga ayahnya sendiri yang bernama Ishak. Akibat tindakannya itu, Yakub pun terpaksa harus melarikan diri demi menghindari amarah Esau yang telah bersumpah untuk membunuhnya. Siapa yang menyangka bahwa pelarian ini akan membawa perubahan besar bagi kehidupan Yakub? Perubahan besar itu terjadi ketika Allah menjumpai dirinya secara pribadi di Betel. Yakub kini belajar untuk menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika Laban dalam bacaan kita menipunya untuk mendapat keuntungan saat Yakub ingin melamar Rahel, Yakub belajar untuk sabar. Kesabarannya ternyata menuntun Yakub di dalam kesuksesan. Tuhan memberinya kekayaan dan kebahagiaan di dalam keluarga. Tetapi ternyata situasi ini membuat hati Laban menjadi iri. Laban lalu kemudian terus berusaha untuk menipu Yakub. Tetapi semuanya tidak berhasil. Saudara-saudara, hubungan yang tidak baik antara paman dan keponakan ini diketahui Tuhan. Maka kemudian Tuhan memerintahkan Yakub untuk meninggalkan rumah Laban agar kembali ke rumah keluarganya di Kanaan. Dalam ketaatan, Yakub pun berangkat dengan membawa seluruh anggota keluarga dan kekayaan yang dimilikinya. Semua itu terjadi tanpa sepengetahuan Laban. Dan ketika Laban mengetahuinya, timbul penyesalan dalam dirinya. Rasa-rasanya ini perasaan manusiawi yang juga dapat kita alami saat orang-orang yang kita kasihi pergi meninggalkan kita. Itu sebabnya Laban berusaha untuk membujuk agar supaya mereka mau kembali. Tetapi kali ini, saudara-saudara, Yakub ternyata berkeras untuk tetap pergi. Hal yang aneh pun terjadi. Laban yang biasanya keras orangnya, kali ini tidak memaksakan kehendaknya. Rupanya Tuhan telah lebih dulu menjumpai Laban dalam mimpi. Dalam Kejadian 31 ayat 24, kita membaca bagaimana Tuhan mengingatkan Laban agar tidak mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Ini adalah peringatan Tuhan bahwa Yakub itu ada dalam perlindungannya. Jadi walaupun Laban itu belum mengenal Tuhan, tapi ia sadar sekarang bahwa Yakub dilindungi oleh suatu kuasa ilahi yang dahsyat. Karenanya Laban pun bersedia untuk mengubah sikapnya di hadapan Yakub. Perubahan sikap Laban inilah yang menjadi awal dari terciptanya perjanjian damai antara dirinya dengan Yakub. Kesadaran bahwa Tuhan yang campur tangan dalam proses perjanjian damai ini mendorong keduanya untuk mengikat segala sesuatu dalam nama Tuhan. Sekali lagi, ini bukan berarti bahwa Laban sekarang beralih untuk menyembah Tuhan dan meninggalkan penyembahan pada para dewa, tetapi perjumpaan pribadinya dengan Tuhan membuat Laban bersedia untuk mengakui kebesaran kuasa Tuhan Allah yang disebutnya sebagai Allah Abraham, Allah Nahor, Allah ayah mereka dalam ayat 53. Secara tidak langsung perjanjian damai ini menjadi kemenangan iman bagi Yakub. Karena Tuhan yang diimaninya menjadi landasan penting di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah perjanjian damai antara Laban dan Yakub ini menunjukkan sifat Tuhan kita yang cinta damai.
Jika Tuhan kita tidak cinta damai, maka Ia pasti akan terus mengikat segala dosa kita yang menyakiti hatinya. Jika demikian, apa yang akan terjadi? Tentu kita semua akan binasa dalam hukuman kekal. Untunglah Tuhan kita mau mengampuni dosa kita melalui kehadirannya sebagai Yesus Kristus di dalam dunia. Berkat Tuhan yang adalah pendamai itu, maka kita semua dapat menerima karya keselamatan dalam anugerah hidup kekal. Sebagaimana Tuhan itu adalah pendamai, maka kita pun sebagai anak-anak Tuhan diingatkan untuk juga menjadi pendamai-pendamai dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Baik itu dalam kehidupan bersama keluarga, bersama sahabat, atau juga bersama dengan orang lain yang belum kita kenal. Hal ini tentu tidak mudah, karena tak jarang ada hal-hal yang menyakiti kita dapat muncul melalui perkataan atau perbuatan orang lain kepada kita. Laban dan Yakub pun mengalami hal itu. Tetapi kita melihat mereka bersedia untuk tunduk akan kehendak Tuhan. Perjanjian damai akhirnya menghadirkan suasana baru, yaitu sukacita di antara mereka. Masa lalu dalam hubungan yang tidak harmonis telah berganti dengan kasih persaudaraan yang erat. Saudara-saudara, alangkah indahnya kehidupan yang demikian. Karena saya yakin kita semua tentu mengharapkan hadirnya suasana sukacita dan jauh dari pertengkaran. Mari saudara-saudara terkasih,